Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Halik, nomor 29, angkatan 13, di Latsar tahun 2020. Nah, eh, NIP saya 1992 03 07 2019 03 10 12. Selama masa habituasi, selama 1 bulan, saya mengerjakan aktualisasi saya yang berjudul Tracer Study 2020 Institut Teknologi Kalimantan. Selama proses pengerjaannya, saya membagi awalnya menjadi 4 tahap, sekarang menjadi 5 tahap. Kita langsung mulai ke tahap pertama ya. Tahap pertama yaitu adalah membuat laman atau optimalisasi Tracer Study 2020 di website tracer.itk.ac.id. Nah, optimalisasinya dalam hal apa? Optimalisasi mengikuti 4 standar. Kalau di proposal saya mengikuti 2 standar, ternyata setelah ditelusuri dan di-upgrade oleh mentor menjadi 4 standar. Yaitu yang pertama adalah rencana strategis perguruan tinggi, standar 1. Standar yang kedua yaitu dari IKU atau indikator kinerja utama. Yang ketiga yaitu akreditasi program studi BAN PT tahun 2020. Kemudian yang terakhir adalah dari Belmawa, di mana kemahasiswaan berkewajiban untuk melakukan pengisian kuesioner tentang alumni setiap tahunnya di website tersebut. Nah, kita masuk ke tahap pertama. Tadi sudah saya jelaskan dari 2 standar di proposal, sekarang jadi 4 standar. Nah, dari 4 standar tersebut, awalnya saya lakukan monitoring dengan mentoring terlebih dahulu, penyesuaian kurang lebih memakan waktu 2 minggu. Nah, setelah 2 minggu tersebut, saya melakukan sosialisasi tahap 1 dengan menggunakan Google Meet. Yang diundang waktu itu adalah ada Pak Rektor, ada Wakil Rektor non-akademik, Wakil Rektor bidang akademik, dan pengambil kebijakan-kebijakan di Institut Teknologi Kalimantan. Nah, waktu itu saya diminta untuk memberikan data terkait tentang presentasi kelulusan yang bekerja, wirausaha, dan melanjutkan studi. Nah, dari situ juga saya mempresentasikan, oh ternyata Tracer Study itu penting dan harus dilakukan setiap tahunnya. Terus kemudian saya juga melakukan kuesioner ataupun hal-hal yang core prodi atau koordinator program studi butuhkan terkait informasi tentang alumni. Apa saja sih yang mereka inginkan? Apakah core prodi pengen tahu tentang gaji alumni, ataukah tentang bagaimana kondisi saat ini alumni, dan seterusnya. Nah, kuesioner tersebut dibuka sekurang lebih selama 1 minggu dan didapatkan hasil hanya 3 responden. Artinya 3 program studi yang melakukan responden tersebut. Memang dari 14 prodi sangat kurang, jadi 3/14-nya sangat sedikit sekali, karena mungkin feedbacknya atau follow up yang saya lakukan kurang, tapi akan saya telusuri terus. Terus kemudian ada beberapa hal yang menjadi kendala selama proses tahap pertama. Yang pertama, karena SDM-nya tidak ada, SDM mahasiswanya tidak ada, jadi saya mengerjakannya sendiri. Ada beberapa hal errornya, error dalam sistem, error dalam logiknya, atau error dalam pengisian database. Jadi setelah beberapa kali trial and error, didapatkanlah kurang lebih waktu 2 minggu lebih sampai dengan fix bisa dilakukan simulasi seperti itu. Tapi sebelum itu saya sudah melakukan koordinasi dengan koordinator UPTTIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi Institut Teknologi Kalimantan,
Dimana bagaimana website ini bisa bekerja, bagaimana website ini bisa diubah, bagaimana logiknya saya konsultasikan, dan juga saya juga bertanya dengan alumni yang pernah mengerjakan Tracer Study 2019. Seperti itu. Jadi saya mengerjakannya sendiri overall. Database-nya memang saya masukkan secara manual dikarenakan Excel logiknya itu tidak sinkron dengan inputan data. Jadi error terus, jadi saya masukinnya manual. Itulah beberapa kendala yang terjadi di tahap pertama. Tapi alhamdulillah sampai dengan saat ini saya bisa menghandle dengan baik. Kita lanjut ke tahap kedua. Nah, tahap kedua, teman-teman semua, Bapak Ibu, di situ kita melakukan simulasi. Nah, simulasinya ini sebenarnya lanjutan dari tahap pertama, kita mencari trial and error-nya juga. Simulasinya dilakukan dengan menggunakan username surveyor dengan passwordnya. Terus kemudian saya mencoba juga dengan menggunakan beberapa NIM dan dimasukkan ke dalam beberapa kategori. Kategori seperti apa? Seperti bekerja, tidak bekerja, bekerja dan wira swasta, dan melanjutkan studi. Saya coba, terus kemudian saya masukkan inputan data kuesionernya secara penuh sampai dengan selesai. Kita lihat apakah nanti output Excel-nya yang berupa .csv ini akan membaca dengan baik. Nah, ternyata ada beberapa kendala lagi setelah waktu kita melakukan tahap kedua atau simulasi. Nah, yang pertama ada errornya data yang di Excel tidak muncul. Nah, itu harus saya ubah lagi, saya edit lagi. Terus kemudian database muncul di Excel-nya, tetapi tidak menunjukkan seperti NIM, jenis kelamin, terus kemudian program studinya itu tidak muncul. Jadi kita edit ulang apa yang salah, kita evaluasi lagi, saya tanyakan lagi, saya coba-coba secara otodidak, akhirnya sampai berhasil seperti itu. Nah, itu di tahap kedua, kurang lebih waktunya diperlukan 1 minggu. 1 minggu, saya coba sudah mulai minggu kedua, artinya minggu kedua fase habituasi. Nah, terus kemudian di minggu ketiga itu saya melakukan kegiatan tahap ketiga, yaitu membuat video tutorial tentang pengisian Tracer Study. Nah, apa saja yang saya butuhkan seperti kamera, terus kemudian ada laptop, terus kemudian ada mikrofon atau HP. Saya pakai itu untuk mengisi masukan suara. Terus kemudian saya menggunakan aplikasi pertama untuk video record desktop-nya itu saya menggunakan VLC recording. Terus kemudian saya menggunakan Filmora Wondershare Filmora 9 untuk melakukan editing video. Nah, awalnya memang di proposal saya merencanakan untuk mengupload di bagian Humas ITK. Tapi karena saya merasa itu bakal kurang maksimal, atau kenapa nggak melalui akun YouTube saya saja. Jadi saya melakukan melalui akun YouTube dan saya konfirmasi ke mentor, ya it's okay, nggak masalah. Yang penting disebar informasi, saya masukkan link YouTube-nya untuk agar alumni dapat mengaksesnya dan melihat cara pengisian Tracer Study yang baik dan benar. Terus setelah itu selesai, kurang lebih saya butuh waktu 2 hari sampai dengan penguploadan di YouTube. Saya mengalami 2 revisi. Revisi pertama ternyata ada suaranya yang kurang jelas, ada gambarnya. Terus kemudian revisi kedua saya tambahkan agar lebih baik lagi sesuai dengan arahan mentor. Terus kemudian pada tahap keempat yaitu sosialisasi. Nah, di sosialisasi ini saya mengeluarkan semua data-data yang terkait kuesioner yang sebelumnya kepada seluruh koordinator prodi. Terus kemudian sangat disayangkan juga ternyata cuma 3 prodi yang melakukan feedback balik tentang Tracer Study 2020. Dan juga masih banyak yang belum membaca buku Tracer Study 2019. Itu sangat disayangkan. Di tahap keempat itu dilakukan pada tanggal 4 Agustus 4 September 2020. Sosialisasinya bersama dengan juga Bu Nurul selaku mentor saya. Terus kemudian saya kurang lebih waktu presentasi 10 menit, sisanya tanya jawab. Memang ada beberapa pertanyaan seperti
bagaimana kalau misalnya pertanyaannya itu dikurangi atau karena dari koordinator prodi ada yang berkata kalau misalnya hal itu kebanyakan pertanyaan akan memberatkan alumni. Nah, tapi ini sesuai dengan standar. Jadi kalau misalnya ada yang dikurangi, ada yang pertanyaannya dikurangi, otomatis data yang inputan mau dikeluarkan untuk akreditasi, untuk standar IQ dan lainnya itu malah terhambat. Jadi tidak bisa ada pertanyaan yang dibuang karena alasannya memberatkan alumni. Karena setelah saya proses di tahap ketiga, waktu proses pengisian tutorial itu hanya butuh waktu 9 menit untuk mengisi kuesioner tersebut. Jadi sangat singkat dan bisa menggunakan handphone. Nah, setelah melakukan publishing, tahap berikutnya di tahap kelima adalah kegiatan yang baru yang sudah disetujui oleh coach juga, Bu Lia, dan juga mentor saya, Bu Nurul. Itu tahap kelima adalah progres untuk pengisian tracer study. Nah, inputan tracer study ini pertama caranya dengan saya membuat grup dengan koordinator program studi yang memiliki alumni di tahun 2019. Kemudian pada tanggal 4, mulai tanggal 4 sampai tanggal hari ini sekarang saya selalu melakukan update terkait jumlahnya yang sudah merespon berapa, terus kemudian yang belum merespon berapa. Jadi saya selalu mengupdate-nya dan juga saya melaporkan kepada mentor yang per prodi yang sudah sampai 100% respon rate-nya siapa, yang belum siapa. Itu jelas. Saya buat Excel-nya secara manual karena memang sistemnya ini masih lama, masih manual. Jadi saya laporkannya manual kepada Bu Nurul dalam format Excel. Nah, sampai dengan saat ini total respon rate-nya yang saya dapatkan itu sebesar 73,33. Dan sedangkan untuk standar saya harus mendapatkan respon rate lebih dari 80%. Jadi saya bisa dibilang dari tanggal 4 publish link tersebut sampai dengan sekarang saya sudah mendapatkan 73,33. Jadi kurang dari sebulan saya sudah dapat 73,33%. Nah, kurang 10% lagi sampai dengan melewati, atau kurang dari 8% lebih saya bisa melewati 80%. Nah, baru saya bisa mengolah datanya tersebut. Kenapa harus 80%? Karena dasarnya yang pertama adalah surat edaran yang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan di Makassar tahun 2019 melalui PPT. Memang tidak ada surat resmi tapi melalui PPT, dan juga berdasarkan tracer study ITB dan ITS yang mengambil 80% sebagai standar untuk dilakukan pengolahan data seperti itu. Nah, itu adalah informasi-informasi yang bisa saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Syarifah Nihla Yahya dari program studi fisika. Saya sudah melakukan pengisian tracer study. Saya mengisi tracer study dengan menggunakan laptop selama kurang lebih 15 menit. Tentu saja, sebelum yudisium, kami diberikan sosialisasi tentang tracer study dan hasil tracer study akan digunakan untuk keperluan akreditasi ITK, sehingga seluruh alumni wajib mengisi tracer study ITK. Saran saya untuk tracer study adalah kedepannya ditambahkan suatu fitur agar alumni dapat melakukan update data apabila ada perubahan dari data tracer study yang telah diinput sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tracer study dan juga survei kelulusan sangat bermanfaat, khususnya untuk peningkatan kualitas mutu dari program studi. Selain itu, untuk kebutuhan akreditasi, banyak sekali poin-poin yang saya dapatkan dari tracer study yang sudah dilakukan oleh ITK.